Jangan memaksa untuk ingat apapun. Aku juga tidak akan bertanya lagi, jadi buat dirimu nyaman. Gale mengusap pipi Gemma sebelum beranjak pergi. Gemma masih mematung, mencerna sikap Gale yang mendadak manis padanya. Apa pria itu sedang dalam mode tenang? Gemma mengacak rambutnya, sedikit frustasi karena sikap Gale yang aneh. Gale membuatku merinding. Seperti air yang tenang tapi menghanyutkan. Gemma meniup napas ke udara, tidak mau pusing memikirkan itu. Mendapat izin dari Gale untuk kemana saja itu cukup. Dia hanya harus mulai menyusun misi balas dendamnya. Marlon yang sudah menunggu Gale, mendekat ke arahnya. "Kamu sudah membuat janji dengan Lucy?" tanya Gale, seraya melangkah menuju lift di depan sana. Marlon mengangguk. "Kebetulan, dia akan datang dan mewawancarai dirimu untuk kebutuhan artikel media mereka." Ekspresi Gale berubah gelap, ia tak lagi menanggapi melangkah masuk ke dalam kabin lift, pintu perlahan menutup. Gedung pencakar langit Scorpion Global Corporation menjulang tinggi, membelah langit kota Vegas. Di bagian lantai teratas, ruangan CEO Galileo Evan Anderson Lucy dengan gaun merah menyala yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, duduk di sofa kulit mewah. Rambutnya terurai, sengaja dibiarkan sedikit berantakan, menambah daya pikatnya. Dia datang bukan sebagai wakil direktur Miracle Global Company, jabatan yang sebenarnya diperolehnya dengan cara licik, melainkan sebagai relasi yang ingin bertemu dengan sang iblis. Lucy datang atas janji Gale, pria yang dingin dan misterius, namun menyimpan daya tarik yang memikat. Tommy, kekasihnya yang polos, telah ia manipulasi untuk mendapatkan akses ke Gale. Lucy bersama seorang jurnalis muda, Avril, dari perusahaan media milik ayahnya. Avril yang tak tahu menahu tentang rencana Lucy, hanya datang untuk mewawancarai Gale untuk sebuah artikel. Pintu ruangan terbuka, Lucy dan Avril beranjak dari duduk mereka. "Ia sangat tampan, bukan?" bisik Lucy pada Avril, sambil melirik Gale yang baru saja masuk ruangan. Gale mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya tampak makin berwibawa dan menakutkan. Gale tersenyum tipis, matanya yang tajam mengamati Lucy dan Avril. Ia tahu Lucy wanita yang licik, membiarkannya bermain dan menikmati permainan itu. "Silakan duduk," kata Gale, suaranya lembut namun mengandung ancaman terselubung. Ia mempersilakan mereka duduk, lalu duduk di kursi kerjanya yang besar dan megah. "Apa aku mengganggu waktumu, Tuan Anderson? Untuk sampai bisa bertemu denganmu secara langsung butuh perjuangan." "Yang ekstra," ujar Lucy memulai basa-basi, tak lupa dia menyilangkan satu kakinya di atas kaki yang lain memperlihatkan belahan dari gaunnya, menunjukkan paha mulus yang terawat. Gale sama sekali tidak tertarik, bahkan tidak berniat melihat itu. Ia bersandar, menyatukan jari-jarinya. "Tentu tidak. Hari ini aku punya sedikit waktu luang untuk kalian." Suara Gale rendah dan halus, kontras berbahaya dengan badai yang menggelegak di matanya. "Kamu bahkan bukan bagian dari Vegas News. Bagaimana seorang wakil direktur dari Miracle Company datang bersama bawahan Tuan Harrison?" Gale memulai, setiap kata adalah batu yang ditempatkan dengan hati-hati dalam tembok intimidasi. "Mari kita singkirkan basa-basi. Apa tujuanmu datang ke sini?" Ketenangan yang dibangun Lucy sedikit membuatnya tergelitik melihat Gale memang tanpa celah dalam menilai sesuatu. "Kamu, seperti julukanmu, kalajengking yang memiliki racun mematikan. Ucapan dan tatapanmu adalah racun." Gale tertawa kecil. "Aku anggap itu pujian." Lucy mendorong punggung, menoleh pada Avril yang tampak diam sejak tadi. Ada rasa segan dan kecemasan yang berusaha diredam wanita berambut ombre abu itu.
Aku ingin membuat artikel tentang proyek Sola. Apalagi industri pengembangan pusat konstruksi untuk kasino terbesar memberikan kendali penuh pada Anda yang menjadi salah satu investor utama. Gale tersenyum, senyuman yang menunjukkan otoriter. Aku hanya melihat keuntungan dari hasil akhir yang menjanjikan. Lagi pula, bukankah Miracle Company juga mengisi salah satu tempat untuk menjadi investor di sana? Kudengar Miracle juga punya galeri seni yang dikelola bawahan terbaik Anda. Sayangnya dia memiliki nasib tragis dan tewas karena kecelakaan saat menjelang hari pernikahannya. Gale berdiri dari duduknya, mendekat lalu berhenti beberapa inci dari posisi duduk Lucy yang menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Galeri itu menyimpan dana yang cukup untuk menanamkan modal di proyek itu. Kamu pasti tahu soal ini. Gale sedikit menunduk, suaranya turun menjadi hampir berbisik, setiap kata adalah duri beracun. Lucy membeku, wajahnya pucat pasi tak bisa ditutupi. Gale kembali tegak. Senyuman yang ia tawarkan tidak memiliki kehangatan. Ketegangan di dalam ruangan bergetar seperti listrik statis, tebal dan mencekik. Game is over. Lucy tertawa anggun, mengalihkan suasana dengan sikapnya yang perlahan tenang, menyembunyikan kepalsuan. Aku tidak mengerti apa maksud ucapan Anda, Tuan Anderson. Sayangnya hal ini jadi privasi perusahaan kami dan aku tidak mungkin mengumbar itu. Tentu tidak. Aku hanya mengatakan apa yang ingin kukatakan. Pandangan Gale beralih pada Avril yang bereaksi sigap. Aku rasa ucapanku tadi bisa dirangkai dan kamu naikkan di artikel perusahaan kalian, Nona Avril Swift. Avril yang hendak menjawab, hanya menanggapi dengan anggukan. Jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan, kalian bisa menyudahi wawancara berkesan ini. Lucy bangkit dari duduknya. Air mukanya menunjukkan ada sesuatu yang mengusiknya. Terima kasih atas waktunya Tuan Anderson. Aku pastikan artikelnya akan memuaskan bagi Anda. Avril melebarkan senyum. Lucy mengaitkan anak rambut, hendak mendekat Marlon yang berdiri bersama Gale sejak tadi, menghadang langkahnya. Lucy menunjukkan seringai tipis. Boleh kutanya satu hal? Gale menunjukkan tatapan yang tak terbaca, menunggu Lucy melanjutkan ucapannya. Apa Anda mengenal Brianna Gemini? Aku bahkan tidak pernah melihat siapa dia. Tapi, tunanganku mengenalnya. Kamu tahu siapa wanitaku? Oh, pelayan. Maksudku wanita yang berhasil menarik perhatianmu. Kamu punya selera yang unik Tuan Anderson. Kilatan Gale berubah menjadi tatapan sarkastik yang merebut perhatian Lucy. Senyumnya yang menawan menyudahi pembicaraan singkat itu. Aku permisi. Sampai jumpa lagi Tuan Anderson. Lucy berbalik pergi dengan Avril yang masih merasa tegang dengan situasi itu. Senyum Lucy lenyap dari bibir mungilnya. Langkahnya dengan tatapan menyimpan sejuta tanya masih membelenggu wanita berambut gelombang kecoklatan itu. Aku yakin ia tahu tentang Brianna. Gumamnya seraya berbelok keluar melewati pintu. Sudut bibir Gale terangkat tipis, merasa tertarik dengan situasi ini. Sepertinya aku punya lawan yang cerdik. Kamu sudah cari tahu soal wanita itu lebih jauh. Seperti yang kamu minta, Lucy hanyalah anak adopsi dari Harrison dan setelah aku telusuri, dia satu-satunya keponakan dari mendiang James Rodrigo, pemilik dari Miracle yang saat ini posisi direktur diduduki oleh kerabat jauhnya tapi tetap dikendalikan oleh Lucy. Wanita itu adalah ular berbisa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik wajahnya yang mempesona. Aku bisa merasakan aura yang berbeda saat kami beradu pandang. Seperti musuh yang tak kasat mata. Marlon menebak, menoleh pada Gale yang menunjukkan ekspresi berpikir. Sesuatu yang lebih dari itu.
Apa kamu berpikir Lucy salah satu dari orang yang mengincar kerajaanmu seperti Medalion Black? Tak ada lagi tanggapan, Gale berdiri dari duduknya. Aku akan ke ruangan penyucian. Marlon mengangguk. Mendengar Gale akan ke sana, itu berarti ia harus menyiapkan pakaian ganti. Gemma tampak bersemangat setelah bersiap. Dia mematut penampilannya di cermin, memastikan tidak ada yang kurang. Rambutnya yang panjang diikat rapi, dan ia mengenakan long dress berwarna biru muda yang lembut. Aroma parfum kesukaannya, Chanel No. 5, mengepul lembut di udara. Stok ASI untuk Finn aman selama beberapa jam ke depan. Hari ini aku akan lakukan apa yang aku mau. Senyum Gemma mengembang, ceria. Dia meraih ponselnya, hendak menghubungi Eleanor, menggeleng ringan. Dia mengurungkan niatnya. Aku akan memberinya kejutan. Gemma memasukkan ponsel ke dalam slim bag lalu berbalik keluar dari kamar. Langkahnya terhenti sejenak. Entah kenapa, hari ini Gemma ingin mencium Finn lebih dari biasanya. Dia berbalik arah menuju kamar bayi. Finn, si mungil gemoy, sedang terlelap di tempat tidur. Gemma mendekat, menatap wajah tampan Finn yang membuat senyumnya melebar. Kamu memang tampan, bisik Gemma, mencium pipi Finn beberapa kali. Bibi pergi dulu. Jangan rewel dengan Bibi Maria, iya. Gemma beranjak keluar, menuruni tangga. Dante sudah menunggunya di bawah. Langkahnya melambat saat Dante membalikkan badan. Kamu tidak kena marah karena ulahku kemarin, kan? Tanyanya gugup. Setidaknya aku masih bernapas dan berdiri di depan Anda, itu sudah lebih dari cukup. Gemma mendekatkan wajahnya, membuat Dante sigap melangkah mundur. Gemma mendengus. Apa Gale sekejam itu? Ia bahkan membuat simulasi dengan Lucy palsu. Ia sungguh menjaga citranya dengan baik di depan semua orang. Dante memilih diam, mempersilakan Gemma berjalan lebih dulu. Gemma menoleh, melihat Dante berjalan di belakangnya seperti bayangan. Beberapa kali Gemma berbuat usil dengan melangkah tak beraturan, Dante mengikuti gerakannya dengan presisi. Gemma mengulum senyum. Apa kamu memang bekerja sebagai pengawal? Berapa gaji yang diberikan padamu? Tanyanya penasaran. Aku tidak akan menjawab itu. Gemma menahan langkah, berbalik. Apa $1.000? Tak ada jawaban. Mungkinkah kurang dari itu? Gumam Gemma lagi. Dante hanya diam, melangkah tegap ke depan, mengabaikan Gemma yang melongo di tempat. Wah, luar biasa sekali. Selain kaku, ia ternyata sangat menyebalkan. Gemma menyusul Dante yang sudah jauh di depan. Setelah sampai di mobil, Gemma duduk dengan nyaman. Antar aku menemui Eleanor. Aku ingin menghabiskan waktu dengannya. Dante segera mengemudikan mobil keluar dari kediaman megah Gale. Selama perjalanan, Gemma mengamati pemandangan. Tanah luas yang dipenuhi pepohonan hijau itu milik Gale. Gemma melirik Dante yang fokus mengemudi. Ia memilih diam. Gemma merasa seperti berbicara dengan patung yang bernapas. Tak ingin rasa kesal mengambil alih, Gemma menyibukkan diri dengan mengetik di ponselnya, mencari artikel tentang Scorpion King, julukan Gale sekaligus nama dari kerajaan bisnisnya. Matanya membaca artikel-artikel yang memuji dan mengagungkan Galileo Evan Anderson. Apa ia masuk dalam jajaran orang penting di Vegas? Seolah menyebut namanya saja memiliki pengaruh yang kuat. Memang seperti itulah Gale. Gemma menoleh kaget. Dante bereaksi saat Gemma menggerutu soal Gale. Memangnya apa yang hebat dari pria itu? Apa karena punya bisnis besar dan disegani banyak orang? Kamu tidak tahu siapa itu Gale? Tanya Dante, suaranya datar. Untuk apa juga aku tahu?
Bagiku, pria itu hanyalah seorang iblis yang menakutkan. Bagaimana bisa seseorang berubah menjadi iblis dan malaikat di waktu bersamaan? Dante tersenyum tipis, matanya tetap fokus mengemudi. Jika kamu ingin melihat sisi malaikatnya, sebaiknya kamu tidak memancing kemarahannya seperti kemarin. Itu belum sepenuhnya kamu melihat sisi gelapnya. Jangan bilang kalau Gale itu psikopat sejati. Apa yang membuatmu berpikir Gale seorang psikopat? Gemma menegakkan punggungnya. Kamu tidak melihat bagaimana ia mengelabuiku kemarin dengan menjadikan wanita entah siapa itu sebagai Lucy, menggunakan topeng wajahnya. Bukankah itu keterlaluan? Jelas saja aku mengambil kesimpulan seperti itu. Gale bisa jadi lebih dari itu. Jika kamu tak ingin ia benar-benar melakukannya pada wanita itu, sebaiknya kamu tidak membuatnya marah. Gemma tertawa miris. Kamu baru akan menanggapiku jika aku membahas soal Gale. Karena itulah yang harus kulakukan. Gemma mencebik, memalingkan muka keluar jendela. Melihatmu sangat gigih, aku bisa menebak bagaimana hariku ke depan karena diawasi olehmu dan akan selalu memberikan laporan pada pria itu. Dante tak menjawab, ia mempercepat laju mobil. Setelah sampai di apartemen Eleanor, Gemma segera turun. Aku akan pergi dengan Eleanor. Bisakah kamu menjaga jarak saat mengawasiku? Dante diam melihat Gemma menutup pintu mobil dengan sedikit rasa kesal yang tersisa. Apa aku harus terus diawasi setiap hari? Gale benar-benar membuatku bisa cepat keriput kalau seperti ini, tiap hari bikin emosi. Gemma tampak berpikir sejenak saat memasuki kabin lift. Aku sepertinya melupakan sesuatu. Gemma mengingat kejadian kemarin dan melihat apa yang terlewati. Dia terbelalak, bersamaan dengan pintu lift berdenting. Kakinya melangkah perlahan keluar dari sana dengan satu tangan mengepal. Gale menyinggung soal dalang kematianku adalah Lucy. Apa mungkin memang benar Lucy pelakunya? Suara pintu terbuka setelah Gemma sudah menekan bel sambil menimbang sepenggal kebenaran yang masih samar. Eleanor terperanjat melihat Gemma di depan pintu. Gemma, makanannya sudah diantar. Watson berjalan hanya mengenakan celana dalam sambil menggaruk kepalanya dengan mulut menguap dari arah dapur, sontak terkejut buru-buru berlari masuk kamar. Gemma masih bergeming, berbeda dengan Eleanor yang tertawa kecil. Apa itu Watson? Eleanor mengangguk, mempersilakan Gemma masuk. Ia pasti berpikir pengantar makanan siap saji. Gemma melihat Eleanor hanya mengenakan atasan bra dan celana pendek berjalan santai mendahuluinya. Mereka luar biasa, gumam Gemma, menuju sofa. Eleanor kembali setelah mengenakan kaos oversize. Melihatmu baik-baik saja membuatku lega. Aku bahkan tidak bisa menghubungimu kemarin. Saat terakhir kali aku coba, Gale yang mengangkat panggilanku. Katanya kamu sedang tidur. Untungnya aku masih baik-baik saja. Kamu sungguh nekat, Gemma. Apa Gale melakukan sesuatu padamu? Gemma tertawa hambar. Kalau kamu melihat apa yang Gale lakukan kemarin, aku yakin jantungmu sudah melompat keluar. Pria itu psikopat berdarah dingin. Ia bahkan bisa jadi iblis yang menakutkan. Dari yang kudengar Gale memang seperti itu. Sangat dingin dan tak tersentuh. Jika kamu menyebut namanya di antara orang-orang yang punya nama, mereka tampak segan padanya. Gemma mendengus. Apa pengaruh Gale sekuat itu? Kalian tidak tahu soal Galileo. Watson tiba-tiba menginterupsi. Gemma merasa agak canggung melihat Watson duduk di samping Eleanor. Ia sudah mengenakan pakaiannya. Aku senang kamu baik-baik saja, Gemma. Watson tersenyum. Galileo, seperti yang kudengar, bisnis yang ia miliki hanyalah menutupi pekerjaan sesungguhnya yang ia lakukan,
kata Watson melanjutkan. Gemma mengernyit. Apa maksudmu? Galileo itu sepertinya. Gemma terlonjak mendengar panggilan masuk di ponselnya. Gale melakukan panggilan video. Astaga, pria ini benar-benar. Gemma menunjukkan layar ponselnya pada Watson dan Eleanor. Wajah Watson tegang, menyuruh Gemma segera menjawab. Gemma menarik napas panjang sebelum menjawab. Ada apa? Apa sudah selesai berbicara tentangku? Watson dan Eleanor menarik napas, terkejut. Bagaimana kamu tahu? Gemma menutup mulutnya, melihat Gale menyunggingkan senyum. Hanya menebak dan ternyata benar dari reaksimu. Eleanor dan Watson saling pandang, mereka memberi isyarat untuk keduanya tetap diam. Dante akan membawamu menemuiku 2 jam lagi. Pastikan ponselmu selalu aktif atau kamu tahu apa yang bisa kulakukan. Panggilan berakhir sebelum Gemma bertanya lebih lanjut. Oh, Lord. Pria ini sungguh membuatku bisa hilang akal. Seperti yang ingin kukatakan tadi, kalau Galileo. Bunyi bel berdering mengalihkan perhatian mereka. Itu mungkin saja Dante. Gemma berdiri, mendekat ke pintu. Kamu memang orang yang... Gemma tersentak. Bukan Dante yang berdiri di ambang pintu, melainkan 4 pria kekar dengan wajah-wajah yang sangar. Tatapan mereka tajam, penuh ancaman, dan seringai jahat menghiasi bibir mereka. Gemma merasakan hawa dingin yang menusuk tulang punggungnya. Instingnya berteriak bahaya. Kalian siapa? Gemma bertanya, berusaha untuk tetap tenang. Eleanor dan Watson lantas berdiri, mereka terkesiap mendekat ke arah Gemma. Watson dengan sigap melindungi Gemma dan Eleanor, membawa mereka di balik punggungnya. Siapa kalian? Watson menunjukkan keberanian, meski ada sedikit gemetar dalam suaranya. Salah satu pria yang tampak sebagai pemimpin, melangkah maju. Ia tinggi besar dengan tato naga yang melilit lengannya. Kami ada urusan dengan Nona Gemini, kata pria itu. Suaranya berat dan mengancam. Kami di sini untuk menagih utang ayahnya. Gemma sontak terbelalak. Dia dengan cepat merespons meski Eleanor sudah memegangnya erat untuk tidak maju. Utang apa? Bukankah Gale sudah melunasi semua utang ayahku? Pria itu lantas tertawa, menelisik penampilan Gemma dari atas sampai bawah. Sepertinya kamu tidak mengenal ayahmu. Pria tua serakah itu bahkan menjamin putrinya sebagai penebusan saat kami hampir membuatnya pergi ke neraka. Eleanor buru-buru menarik Gemma mendekat lagi padanya. Kalian tidak bisa membawanya. Gemma masih syok. Dia bahkan tidak tahu seperti apa wajah si ayah dari wanita pemilik tubuh itu. Pria tua serakah itu masih berjudi. Atau mungkin Gale tidak melunasi semua utangnya. Jangan mendekat. Teriak Watson, menunjukkan kesigapan untuk menghadapi mereka meski ia tak punya keahlian bela diri. Kalian jangan ikut campur jika tidak ingin terluka. Pria bertato naga itu menamparkan Watson lalu mendorongnya menyingkir hingga jatuh tertelungkup. Eleanor mendelik kaget, memeluk Gemma dengan erat.